Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Maulana Indra, NIM 1904011104. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di bab 7 dari buku Fundamental of Fluids edisi ke-7 buku Munson. Yang pertama adalah dimensional analysis. Dimensional analysis merupakan dimensi dalam mekanika yang terdiri dari 4 bagian, yaitu massa, gaya, waktu, dan panjang. Dasar untuk penyederhanaan ini terletak pada pertimbangan dimensi variabel dalam hal dimensi dasar seperti massa yang dimensinya M, panjang dimensinya L, dan waktu adalah T. Kita juga dapat menggunakan variabel dari sistem FLT sebagai dimensi dasar atau dari hukum Newton kedua, yaitu F sama dengan M kali A. Dan dari hukum kedua Newton, kita bisa mendapatkan bentuk dimensional yang dasar, yaitu F sama dengan M LT pangkat minus 2. Selanjutnya adalah dalil P. Buckingham. Dalil P. Buckingham yaitu jika persamaan yang melibatkan variabel K secara dimensi homogen dapat dikurangi menjadi hubungan di antara produk tanpa dimensi independen K kurang R, di mana merupakan jumlah minimum dimensi referensi yang diperlukan untuk menggambarkan variabel. Jadi, dalam dalil P. Buckingham, besaran-besaran itu dapat diatur dalam besaran N, M pada parameter tanpa dimensi yang bebas. Seperti pada U1 sama dengan F di buka kurung U2, U3 sampai UK. Dalam dimensi variabel di sisi kiri harus sama dengan dimensi yang berada di istilah di sisi kanannya. Artinya harus ada kesetimbangan antara sisi kanan dan sisi kiri. Jika U1 dan U2 itu menunjukkan kelompok-kelompok tanpa dimensi, maka dapat diubah menjadi besaran V, yaitu V1 sama dengan sama buka kurung V2, V3 sampai VK kurang R. Dalam dalil P. Buckingham, terdapat 8 metode variabel berulang. Yang pertama adalah membuat daftar variabel yang terlibat dalam permasalahan. Kedua, ekspresikan masing-masing variabel dalam hal dimensi dasar. Lalu menentukan jumlah persyaratan P yang diperlukan. Pilih sejumlah variabel berulang di mana angka yang diperlukan sama dengan jumlah dimensi referensi. Kelima, bentuk istilah V dengan menggalikan salah satu variabel yang tidak berulang oleh produk variabel yang berulang. Yang keenam, ulangi langkah kelima untuk setiap variabel berulang yang tersisa. Ketujuh, pastikan kalau istilah P tanpa dimensi. Terakhir adalah kita dapat mengekspresikan bentuk akhir sebagai hubungan di antara istilah P. Dalam 8 metode sebelumnya, kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, langkah 1, membuat daftar variabel yang terlihat. Dapat dibuat menjadi seperti ini, yaitu delta P I sama dengan F buka kurung D, V, mu, V, tutup kurung. Dan langkah 2, kita dapat mengekspresikan masing-masing variabelnya dengan menggunakan sistem FLT atau sistem MLT juga bisa. Tapi kita di sini akan menggunakan sistem FLT sebagai dimensi dasarnya. Seperti gambar di bawah ini. Langkah ketiga yaitu menentukan jumlah persyaratan P dengan mengungkapkan kalau ketiga dimensi dasar diperlukan untuk menggambar variabel
dan sesuaikan dengan teorema V. Berarti kita menentukan atau kita memilih 3 variabel selain dimensi dasar untuk sebagai persyaratan V-nya untuk menggambarkan variabel. Langkah keempat, variabel yang dipilih dari daftar variabel umumnya, pilihlah variabel berulang yang paling sederhana. Artinya yang tidak rumit dan sederhana secara dimensi. Langkah kelima, mengkalikan bentuk variabel. Bisa dalam bentuk seperti ini, V1 dikurang delta VE dikali D pangkat A, V pangkat A, dan V pangkat C. Karena bentuk ini tidak berdimensi, maka bisa kita ubah menjadi seperti ini. Buka kurung F kali L pangkat minus 3 tutup kurung, buka kurung L tutup kurung pangkat A, baru dikali L kali T pangkat minus 1 tutup kurung pangkat B, baru buka kurung F L pangkat min 4 T pangkat 2 tutup kurung pangkat C, sama dengan F pangkat 0, L pangkat 0, dan T pangkat 0. Dari persamaan di atas, kita dapat menentukan nilai A, B, dan C agar eksponen dihasilkan untuk ketiga dimensi dasar menjadi 0. Dari persamaan di atas ini, kita dapat menentukan nilai A, B, dan C-nya, dan didapatkanlah harus hasilnya menjadi 0 untuk F dan L dan T. Baru dapat dituliskan menjadi persamaan seperti ini, yaitu V1 sama dengan delta VD dibagi V kali V pangkat 2. Selanjutnya adalah langkah ke-6, yaitu dengan mengulangi semua cara-cara tadi dengan variabel yang berbeda. Dan setelah kita mengulangi langkahnya, kita mendapatkan nilai A, B, dan C, yaitu A-1, B-1, dan C-1. Dan diubahlah kembali menjadi seperti ini, yaitu P2 sama dengan mu dibagi D dikali V dikali P. Langkah ke-7 adalah mengecek ulang variabel. Hal ini penting agar kita mendapatkan hasil yang sebenarnya. Kita dapat memeriksa menggunakan dimensi FLT dan MLT agar kita tahu kalau jawaban kita itu benar atau tidak. Dalam gambar seperti ini. Dan langkah akhir, kita dapat mengekspresikan hasil dimensi sebagai persamaan di bawah ini. Selanjutnya adalah modeling dan similitude. Modeling adalah representasi dari sistem fisik yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku dari sistem. Dan sistem fisik yang prediksi akan dibuat biasanya disebut prototype. Variabel atau istilah V tanpa subscript akan mengacu pada prototype, sedangkan subscript M akan digunakan untuk menunjuk variabel model atau istilah V. Selanjutnya, theory of model. Model dari teori dapat dengan mudah dikembangkan dengan analisis dimensi. Yaitu V1 sama dengan P di buka kurung P2, P3 sampai Pn. Untuk menggambarkan perilaku prototipe tertentu, kita dapat menggambarkan hubungan serupa dalam model prototipe ini, yaitu dengan V1M sama dengan P buka kurung V2M di V3M sampai seterusnya. Istilah V dapat dikembangkan sehingga berisi variabel yang akan diprediksi dari pengamatan yang dilakukan pada model. Yaitu dengan seperti ini. V2M diubah menjadi V2, V3M diubah menjadi V3, selanjutnya sampai seterusnya dengan VNM menjadi VN.
Kemudian dengan asumsi bahwa bentuknya sama untuk model dan prototype, kita dapat mengubahnya menjadi V1 sama dengan V1M. Selanjutnya kita sampai ke bagian contoh soal. Yang pertama adalah tuliskan dimensi utama dari masing-masing variabel berikut. Yang pertama adalah akselerasi A, kecepatan sudut omega, akselerasi sudut alfa. Jawab. Dalam soal ini kita akan menentukan dimensi utama dari variabel di atas. Yang variabel A dapat merupakan tingkat perubahan kecepatan. Maka A sama dengan velocity dibagi waktu sama dengan buka kurung panjang dibagi waktu dikali 1 per waktu. Dengan dapat dimensi utamanya yaitu L dibagi T pangkat 2. Atau dalam bentuk eksponennya yaitu A sama dengan buka kurung L pangkat 1 dikali T pangkat minus 2 tutup kurung. Selanjutnya untuk kecepatan omega. Kecepatan sudut merupakan tingkat perubahan sudut. Maka kita dapat menghitungnya dengan sudut dibagi waktu sama dengan 1 per waktu, yaitu 1 per T. Dalam bentuk eksponennya yaitu omega sama dengan 1 dikali pangkat T minus 1. Selanjutnya adalah akselerasi sudut. Akselerasi sudut merupakan tingkat perubahan kecepatan sudut yang dapat dihitung seperti ini. A sama dengan omega sama dengan angular velocity dibagi waktu sama dengan 1 per waktu. 1 dibagi waktu dikali 1 bagi waktu. Dan hasilnya menjadi 1 per T pangkat 2. Atau dalam bentuk eksponennya yaitu T pangkat A sama alfa sama dengan T pangkat minus 2. Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua, yaitu sebuah piring persegi panjang tipis memiliki lebar W dan tinggi H terletak normal, sehingga aliran dapat melewatinya, seperti pada gambar di bawah ini, dengan asumsi kalau gaya drag yang diberikan pada cairan pada piring adalah fungsi dari W dan H. Viskositas dan kepadatan cairan mu dan T dan kecepatan P cairan mendekati piring. Dan setelah kita lihat dari gambar ini, kita buatkan beberapa variabel, yaitu D sama dengan fungsi tutup kurung W, H, mu, V, dan V tutup kurung. Dan dari dimensinya ini kita menggunakan sistem MLT untuk dapatkan dimensi-dimensi utamanya. Dengan D sama dengan MLT pangkat minus 2, W sama dengan L, H sama dengan L juga, mu sama dengan ML pangkat minus 1, T pangkat minus 1, V sama dengan sama dengan M kali L pangkat minus 3, dan V adalah L kali T pangkat minus 1. Untuk V1, kita akan menggunakan variabel berulang yaitu W, V, dan P. Untuk V1-nya yaitu D dikali W pangkat A, mu pangkat B, dan V pangkat C. Ini untuk variabel yang ini kita menggunakan metode-metode yang sama seperti sebelumnya. Dengan 3 kali kita membuat V-nya. Selanjutnya adalah untuk variabel berulang yang V1 yaitu diubah ke dalam dimensi MLT-nya sama buka kurung M kali LT pangkat minus 2 tutup kurung di buka kurung L tutup kurung pangkat A buka kurung M kali L pangkat minus 1 T pangkat minus 1 tutup kurung pangkat B buka kurung L
kali T pangkat min 1 tutup kurung pangkat C sama dengan M pangkat 0, L pangkat 0, dan T pangkat 0. Lalu untuk menjadi tanpa dimensi, kita akan menghitung nilai A, B, dan C-nya, dan kita akan mendapatkan nilai A sama dengan minus 1, B pangkat min 1, dan C pangkat min 1. Lalu kita akan mengubahnya menjadi bentuk seperti di bawah ini, yaitu V1 sama dengan D dibagi W1, mu1, dan V1. Untuk V2-nya, selanjutnya kita menggunakan H dikali W pangkat A, mu pangkat B, dan V pangkat C. Lalu setelah itu kita menuliskannya dalam bentuk dimensi utama dengan sistem MLT ini. Lalu kita mencari nilai dari A, B, dan C, dan didapatkanlah nilai A sama dengan minus 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0. Maka untuk nilai V2-nya kita mendapatkan H sama dengan W1. Untuk V3-nya kita akan menggunakan V dengan V dikali W pangkat A, mu pangkat B, dan V pangkat C. Setelah itu kita mencari nilai A, B, dan C-nya, dan didapatkanlah nilai A sama dengan 1, B pangkat min 1, dan C 1. Lalu kita akan mengubahnya menjadi persamaan berikut, yaitu V pangkat V 3 sama dengan V kali W1 V pangkat min 1 sama dengan mu pangkat 1. Lalu kita akan mendapatkan 3 bentuk variabel. Dengan variabel V1, V2, dan V3, kita akan mengubahnya kembali menjadi sistem MLT yang ada di contoh soal di atas tadi. Dan kita harus menghitungnya, dan kita harus mencocokkannya agar hasilnya menjadi seperti ini. Maka setelah itu kita akan mendapatkan hasil akhir seperti ini, yaitu D sama dibagi W pangkat 1, mu pangkat 1, dan V pangkat 1 sama dengan Pi dibuka kurung H bagi W pangkat 1 dikali Pi W pangkat 1, V pangkat 1 dibagi mu pangkat 1 tutup kurung. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.